Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang jenderal Manchu bernama Hung yang pada momen ini ia akan menerima hukuman dari kaisar lantaran dirinya menikah dengan wanita dari bangsa Han, yang bangsa Han sendiri merupakan musuh bebuyutan dari bangsa Manchu, di mana hukuman yang harus diterima, Hung mesti membunuh istrinya jika masih ingin jadi jenderalnya Manchu. Yang saat itu Hung memilih menolak, yang akhirnya kaisar terpaksa mengutus pasukannya, dan melihat istrinya tetap dibunuh seperti itu, Hung pun spontan berontak, lantas ia langsung membunuh semua pasukan saat itu juga. Nah, saat hendak membunuh kaisar, muncul seseorang bernama, kita panggil saja penyihir merah, yang diketahui dia adalah petarung pelindung kaisar, dan dia ini merupakan seorang penyihir handal sekaligus dukun sakti ahli kungfu, dan itu dibuktikan tatkala ia mampu menghilangkan kaisar lalu memunculkan sebuah gentong, yang gentong tersebut menyimpan seonggok manusia, yang jika dilihat-lihat, manusia tersebut nampak seperti tuyul, dan meskipun untuk jalan saja nampak seperti kesulitan, tatkala harus mengemban beban di gentong tubuhnya tersebut, makhluk yang kita sebut saja manusia putih ini nyatanya juga mempunyai kemampuan sihir yang cukup luar biasa, yang itu membuat Hung akhirnya memilih menghindar, tapi sialnya Hung masih tetap harus dibuat pusing lantaran dikepung oleh prajurit lain. Karena bingung harus lari kemana lagi, Hung spontan menyandra anak kaisar yang diproyeksikan akan menjadi pangeran, dan melalui anak tersebut Hung berhasil kabur dan ia berniat meninggalkan pangeran jika dirinya sudah aman. Tapi di saat pangeran diminta untuk pergi dari pangkuannya itu, sayangnya pangeran sudah tidak bernyawa lagi, dan karena menyadari dirinya pasti akan dicari, Hung membuang mayat pangeran ke laut lalu mengambil kalung gioknya yang entah akan digunakan untuk apa. Adegan maju ke tahun 1677, tepatnya 15 tahun setelah kejadian barusan, kita akan diperkenalkan dengan dua orang tua renta ari spiritual, sulap juga bisa, kungfu apalagi, dan mereka ini merupakan saudara seperguruan yang hidup bersama di pinggiran pedesaan, dan kita sebut saja mereka kakek dan nenek. Mereka tinggal di sini jelas ada alasannya, yaitu ingin menjaga makam guru mereka, di mana meski bersaudara sejak kecil, mereka berdua ini nyatanya kerap berantem hanya karena berbeda pendapat serta keegoisan masing-masing, yang kayaknya sih emang karena faktor usianya aja. Dan pada suatu momen ketika desa tengah dilanda kemarau dan ada pawang hujan yang mencoba untuk mendatangkan hujan di desa tersebut, di situ si kakek muncul untuk menggantikan pawang itu yang ternyata sudah berhari-hari ritual tapi gak kunjung hujan. Dan menggunakan kemampuan yang dimiliki sang kakek berhasil menurunkan hujan yang membuat semua warga senang, tetapi tidak dengan si pawang hujan tersebut. Dan mari saya perkenalkan, dia bernama Tiger Chen, sang aktor utama dalam film ini, dan dia ternyata tinggal bersama Hung yang saat ini sudah menua, dan usut punya usut, setelah kematian pangeran, Hung mengadopsi Tiger yang ia temukan di hutan, lalu memberikan kalung pangeran kepadanya yang tujuannya untuk berjaga-jaga kalau pasukan Manchu kembali datang untuk mencarinya. Dan entah apa yang ada di pikiran si Hung ini, mungkin karena efek mabuk atau bagaimana, Hung yang tak sengaja keserempet pasukan Manchu justru teriak-teriak dengan mengutarakan identitas aslinya, yang jelas saja membuat dua jenderal Manchu anak buah dukun merah ini langsung ke-trigger, dan saat itu juga mereka berupaya akan membunuh Hung secara diam-diam, yang cara membunuhnya sendiri mereka menggunakan cairan seperti air keras yang dimasukkan ke dalam makanan mereka berdua.
Melihat sang paman dalam kondisi terdesak seperti itu, Tiger Chen langsung bertindak yang tak sengaja malah mengeluarkan kalungnya. Dan karena menganggap Tiger Chen adalah pangeran yang selama ini dicari-cari, pasukan Manchu saat itu langsung menghentikan serangan dan mereka bergegas mengabarkan berita ini ke si Dukun Merah, yang itu cukup membuat Dukun Merah bersemangat. Dan akibat serbuk putih tadi yang malah mengenai bagian mata sang paman jadi tidak bisa membuka matanya. Yang oleh karena tidak ingin diam begitu saja, Tiger Chen pergi untuk mencari obat dan ia akhirnya sampai di kediaman kakek nenek setelah direkomendasikan para warga. 真定假㗎？兄弟，哎呀！你都算串啦。 Dianggap pencuri karena berani menyusup secara diam-diam, Tiger Chen langsung menjelaskan dirinya hendak mencari obat. Dan untuk memikat hati si kakek agar mau memberikannya obat, Tiger Chen memuji si kakek lebih ramah ketimbang si nenek, yang itu membuat kakek cukup bergembira. Dan karena tahu Tiger Chen perutnya sudah keroncongan akibat kelaparan, saat itu si kakek langsung memasakkan kue tiaw rebus yang bahannya sendiri dibuat dari kertas yang dibacakan mantra simsalabrim abrakadabra. Dan uniknya saat dimakan juga ternyata rasanya enak. 而家仲周圍揾緊藥，我大難不死嘅，再嚟揾我啦！ Setelah berhasil disembuhkan, bukannya berterima kasih atau bagaimana, sang paman justru mengusirnya dengan alasan Tiger bukanlah saudaranya. Nah, karena bingung kenapa pamannya bisa berubah seperti itu, Tiger Chen duduk sambil memikirkan, kenapa ya pamanku? Yang di saat itu muncul Dukun Merah yang langsung membuatnya mematung. Dan selanjutnya Dukun Merah pun langsung membunuh sang paman dengan sihirnya, yang ternyata inilah alasan mengapa sang paman mengusirnya. Dan setelahnya Dukun Merah membawa Tiger pergi untuk nantinya bisa diserahkan ke Kaisar. Di mana saat akan mencabut jarum yang membuat tubuhnya mematung tersebut, disinilah Dukun Merah baru sadar bahwa Tiger bukanlah pangeran yang asli. Karena kalau pangeran yang asli itu kakinya ada tanda 7 bintang keberuntungan di sebelah kiri, yang awalnya saya kira Tiger ini akan langsung dibunuh saat itu juga loh. Dan tapi ternyata Tiger malah dibuat tanda tersebut di kakinya karena usut punya usut, Kaisar telah menjanjikan hadiah besar untuk Dukun Merah jika berhasil membawa pangeran pulang. 諗清楚啦！ Nah, setelah menghilang dari ruangan ini, Tiger Chen yang semula tergiur dengan iming-iming jadi raja pun langsung teringat sang paman. Dan saat tengah ingin pergi meninggalkan tempat ini, muncul manusia putih yang menghadang hingga terjadilah sedikit pertarungan yang pada akhirnya pertarungan tersebut bisa terhenti lantaran Tiger berhasil mengendalikan suasana. Dan sontak, perlakuan menghibur yang dibuat Tiger kepadanya itu membuat manusia putih akhirnya mau membebaskan Tiger saat itu juga. Akan tetapi imbasnya, manusia putih langsung dilenyapkan majikannya karena dianggap telah berani berkhianat. Singkat cerita, karena waktu itu pernah diminta si kakek untuk datang lagi, Tiger akhirnya kembali dan ia memutuskan tinggal di sini, berharap bisa diajarkan ilmu sihir, yang mereka berdua menyambut baik kedatangannya, walaupun masih saja berdebat karena rebutan ingin mengajarkan Tiger. Di sela-sela mengobrol masalah Dukun Merah yang mengejarnya, Tiger Chen sengaja memuji kemampuan si kakek di hadapan si nenek, yang jelas saja membuat si nenek geram lantas pergi mengambil sebuah alat. Dan saat itu si nenek langsung tunjukkan kehebatannya, di mana ia mampu mengendalikan boneka manusia jadi seperti manusia asli yang memiliki tangguhan kungfu. 師姐，
Di mana malamnya giliran si kakek yang dihampiri dan di sini Tiger diminta bermeditasi di sebuah bangku yang sudah ditancapkan paku. Yang Tiger lakukan itu sampai pagi, lalu paginya lanjut bersih-bersih yang lagi-lagi menimbulkan perdebatan antara kakek dan nenek. Perkara hanya karena membuang sampahnya bingung harus dibuang ke tanahnya siapa, dan ketika tengah berusaha untuk memisah mereka berdua tersebut, tiba-tiba muncul dukun merah yang bermaksud ingin membawa Tiger pergi, dan karena Tiger menolak, di sini dukun merah juga memilih pergi karena tak sanggup jika harus melawan kedua legend itu secara bersamaan. Nah, untuk bisa membunuhnya tanpa harus melawannya, diutuslah satu jenderal yang waktu itu punya cairan hijau, dan jenderal tersebut mulai melakukan aksinya tentu saja dengan cara diam-diam, dan hasilnya setelah cara tersebut gagal, dukun merah kini menggunakan cara yang lebih ekstrim lagi. Dia membuat sebuah topeng muka kedua orang tua tersebut. Lantas kemudian dia langsung pergi ke ruangan si nenek terlebih dahulu untuk coba membunuhnya. Dan nah, usai berhasil membunuh si nenek, dukun merah langsung merubah wajah untuk membunuh si kakek. Tapi kali ini jelas langsung diketahui pasalnya sebelum tewas si nenek sudah mengirimkan sedikit rambutnya untuk memberi kode. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Di jurus kedua, kali ini mereka menggunakan pola mengecil dan dukun merah tetap berusaha untuk mengimbangi. Kali ini dia menyeimbangkannya dengan sebuah kursi dan hasilnya sudah menggunakan jurus tersebut masih juga tidak menemukan pemenangnya. Kini Tiger dengan gagah berani maju sendirian untuk menghadapinya, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Singkat cerita, setelah apa yang terjadi pada si nenek, si kakek pun kini menyesal karena sering memarahinya, dan untuk mengenang jasanya selama mengajarinya berlatih, Tiger bertanya ke si kakek tentang apa yang diinginkan si nenek yang belum tercapai selama hidupnya, yang ternyata si nenek ingin mengikuti kejuaraan bagi orang-orang sakti, yang kebetulan kejuaraan tersebut akan diadakan esok, dan dengan senang hati tanpa memperdulikan menang atau kalah, mati atau hidup, esoknya Tiger pun sudah terlihat ada di lokasi kejuaraan yang dimaksud. Dan kejuaraan ini sendiri pesertanya adalah dukun-dukun sakti, dan ada 3 rintangan yang harus semua peserta lewati. Dan dengan kondisi tangan terikat, rintangan pertama kali ini adalah membuka ikatan tersebut menggunakan kunci. Dan kuncinya sendiri ada disimpan di dalam air, yang airnya tersebut bisa membuat tubuh seseorang melepuh. Dan kuncinya sendiri ternyata juga hanya disediakan satu saja, alias mereka harus berebut. Dan dengan ini perlombaan adu kuat antar dukun pun tak dapat terhindarkan lagi. Lanjut di rintangan kedua, Tiger yang lolos bersama satu orang berambut panjang tersebut kali ini dihadapkan untuk bisa melewati jembatan kertas yang di bawahnya terdapat ular, dan di situ juga ada peserta lain yang sebelum-sebelumnya sudah lolos, hingga dimulailah rintangan kedua, yang dalam hal ini Tiger menggunakan kupu-kupu kertas dan dia mendapat hadangan dari si gondrong, meski endingnya berhasil juga membuat si gondrong kalah. Dan begitu sampai di rintangan ketiga, lantas piagam sudah terlihat ada di depan matanya. Dengan penuh semangat, Tiger pun langsung melakoninya saat itu juga.
唔敢啊！五體投地。Tiba saatnya piagam akan diterima, si Gondrong ternyata masih hidup dan langsung menyusup masuk untuk menemuinya. Dan ternyata itu adalah dukun merah yang menyamar. Dia sengaja ikut untuk bisa membunuh Tiger, yang di sini panitia langsung mengecamnya karena untuk membunuh di sini jelas dilarang karena ini merupakan ruangan yang sakral, dan karena sudah pasti omongan panitia pun tidak akan didengarkan juga. Tiger lah yang terpaksa maju untuk meladeninya, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. 俾個攝魂刀釘住，點解真係唔喐得㗎？一刀同你大解決。痕影分身術，一個有影，一個冇影，冇影嗰個梗係混着。死兩陣！以形對形。Di scene akhir, saat ingin memberikan penghargaan itu ke si nenek, tiba-tiba muncul si nenek yang ternyata masih hidup. Dia waktu itu menggunakan kepala palsu, dan dia sendiri memang sengaja diam untuk menunggu momen ini. Maksudnya itu agar dapat penghargaan tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan. Dan setelah itu, film pun ditutup dengan ributnya kembali mereka berdua. Tapi kali ini ada Tiger yang bisa memisah mereka berdua. Dan setelah itu, film pun tamat.